Perang Cumbok yang dikenal juga dengan peristiwa Cumbok atau revolusi sosial adalah serangkaian pertempuran yang terjadi di Kabupaten Pidi Aceh mulai 2 Desember 1945 hingga 16 Januari 1946. Perang ini pecah antara kalangan ulama atau tengku, para pendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh melawan kubu Ulu Balang atau Teuku yang lebih memilih kekuasaan Belanda sehingga menyebabkan revolusi di tatanan sosial masyarakat Aceh pada saat itu. Perang ini timbul karena adanya perbedaan pendapat dan tafsir dari kaum ulama yang tergabung dalam pusat di bawah pimpinan Tengku Daud Bire dan Ulu Balang atau kaum bangsawan di bawah pimpinan Tengku Cumbok terhadap proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945, perebutan serta penguasaan senjata-senjata peninggalan tentara Jepang. Perang ini pada dasarnya adalah pergolakan untuk meruntuhkan feodalisme di Pidi yang dipicu perbedaan pandangan dalam menyikapi kemerdekaan RI di Aceh pasca proklamasi RI, di mana pihak Ulu Balang menghendaki agar kekuasaan kesultanan kembali ke Aceh, sementara Pusa menyetujui kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Bagi kaum ulama, proklamasi ini berarti telah berakhirnya kezaliman yang sudah lama dialami bangsa Indonesia, khususnya Aceh, dari penjajahan Belanda dan Jepang. Sementara sebagian pihak dari kaum bangsawan melihat larinya Jepang harus diganti dengan Kesultanan Aceh sebagai upaya untuk memulihkan kekuasaan Aceh. Kalangan ulama muda yang dipimpin oleh Tengku Daud Bire dengan Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA melihat proklamasi adalah sesuatu yang harus dimaknai secara nyata dan disambut gegap gempita. Sebagian warga Aceh pro Ulu Balang mempelesetkan Pusa sebagai pembunuh Ulu Balang seluruh Aceh. Sebagian lagi rakyat Aceh, terutama para pemuda TKR dan kaum Republikan, memberi cap kepada Tengku Daud Cumbok sebagai pengkhianat revolusi. Namun Ulu Balang yang bergelar Tengku Sari Muda Pahlawan Bintara Cumbok itu tetap teguh pada sikapnya yang anti-republik. Sikap anti-republik Indonesia itu dinyatakan secara terang-terangan dengan melarang para pemuda mengibarkan bendera merah putih di kantornya. Tak hanya sampai di situ saja, ia juga memerintahkan anak buahnya untuk mencabut kembali poster-poster perjuangan di daerah kekuasaannya yang sengaja dipasang oleh para pemuda pejuang yang tergabung dalam PRI. Bahkan tatkala para ulama Aceh memfatwakan perang sabil dalam pertemuan di Masjid Tiro pada 16 November 1945, Tengku Daud Cumbok tetap bersikeras dengan sikap yang anti-NKRI. Hal itu berarti menempatkan Daud Cumbok serta para Ulu Balang pengikutnya seperti kafir yang halal untuk dibunuh. Pernyataan tersebut justru membuat Tengku Cumbok kian menunjukkan permusuhannya yang tak terdamaikan lagi dengan kalangan ulama Pusa. Setelah kalah pada pertempuran di Lembah Siulah, Tengku Muhammad Daud dari Cumbok berbaring di liang lahat sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu langsung ditembak.